Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi di podcast PGSD Ngopi Pagi, ngobrol pintar dan inspiratif para guru Indonesia. Baik, di episode kelima ini kita sudah bersama dengan narasumber kita. Beliau merupakan salah satu dosen PGSD yang di usia ke-33 tahun dia sudah menyelesaikan studi lanjutnya S3, dan dia juga memiliki banyak sekali karya. Beliau adalah Ibu Dr. Maidawati Suswandari. Selamat pagi Bu Maidawati. Selamat pagi Bu Siri, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Bu Maida sendiri? Alhamdulillah kabar. Oke, baik. Sebelum kita ngobrol banyak terkait dengan menulis, karena beliau karyanya sangat banyak sekali terkait dengan tulisan, terkait dengan buku, kita minum dulu. Kopi pagi hari ini dipersembahkan oleh podcast PGSD. Silakan Bu Maida. Terima kasih Bu Siri. Sangat segar sekali Bu Maida. Baik, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan menulis. Yang pertama yaitu terkait dengan ini, kenapa menulis itu menurut Bu Maida itu penting sekali? Ya, satu hal di sini kalau yang namanya menulis itu adalah tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Karena di sini menulis itu adalah bisa menjadikan seseorang itu menuangkan ide. Nah, ide itu kan biasanya hanya dalam pikiran, tapi jika dituliskan dalam bentuk tulisan itu akan lebih mudah orang akan membacanya, dan bahkan dari tulisan itu akan menjadikan orang itu tahu akan informasi yang kita tulis. Dan harapannya pula, apalagi kan di sini sebagai mahasiswa calon guru, nah, kita sebagai pendidik pun tidak lepas harus menulis karena bisa jadi untuk naik tahap besok untuk tulisan aja di sini. Terkait dengan ini sekarang kita masuk di semester genap yang di sini rekan-rekan mahasiswa harus menyelesaikan tugas akhirnya, yaitu salah satu adalah menulis skripsi. Nah, terkait dengan menulis skripsi sendiri, Bu Maida, barangkali Bu Maida punya trik atau bagaimana cara menuangkan ide untuk bisa menulis skripsi. Ya, untuk menuangkan ide, salah satunya adalah bagi mahasiswa adalah tidak lepas juga dari bidang kajiannya. Apalagi kan kita sebagai seorang guru, nah itu nanti mengambil skop atau bidang fokus penelitiannya untuk skripsi adalah bisa tentang pendidikan atau fokus ke pembelajaran. Di musim pandemi ini itu banyak sekali kok, apalagi sekarang dengan aplikasi yang mendukung, bukan hanya WA group ya, nanti bisa menjadi kajiannya menarik itu. Jadi tidak lepas juga saya katakan kalau mahasiswa menulis skripsi itu jangan asal kita punya ide, tapi kita harus lagi ke lapangan. Jadi tahu, oh masalahnya apa, nanti itulah dari masalah tadi akan timbul menjadi kita angkat ke variabel penelitiannya. Oke, baik, terkait dengan ini tadi triknya. Kemudian bagaimana cara seseorang untuk bisa menentukan judul, Bu Maida? Oh iya, menentukan judul itu menjadi bahan yang penting bagi mahasiswa ketika akan pertama kali melangkah ke dalam skripsi. Nah, judul ini bukan berarti saya punya rangkaian judul saja, tapi judul ini kita harus sudah tahu bagaimana judul yang akan kita angkat nanti dengan metode dan landasan teorinya mendukung. Jadi jangan sampai ketika saya secara idealis punya judul ini bagus ini, tapi kemudian ketika di lapangan kita susah mendapatkan data. Nah itu kan sama saja. Jadi tidak memungkinkan juga ketika kita akan mengambil judul dalam skripsi itu adalah kita dengan berbagai cara. Pertama, kita harus mendatangi lokasi penelitian dulu. Ketika kita akan tertarik di sekolah dasar misalnya, karena kita sebagai seorang guru SD ya, nanti ingin mengetahui seperti apa, kita observasi awal dulu lah, mencari data arsip yang memungkinkan nanti bisa menjadi data awal. Dan di situ ya data pendukung, dan tidak lepas pendukung ini tadi kan kita muncul ada ide, ada variabel dari masalah itu. Dan masalah ini tadi tidak lepas kita harus membaca buku-buku atau jurnal yang akan mendukung. Jadi jangan sampai ketika nanti judulnya udah oke, keren kayak gitu, tapi dicari di jurnal kok susah banget, di buku pun nggak ada gitu. Itu yang nanti takutnya akan menyulitkan mahasiswa. Nah, kita ini rekan-rekan mahasiswa. Baik,
terkait dengan ini yang sering dikhawatirkan atau menjadi momok mahasiswa itu adalah ketika proses pembimbingan skripsi. Nah itu bagaimana Bu Meda? Ya, Triknya bagaimana cara menghadapi dosen? ya. Trik untuk ketika kita akan melakukan bimbingan, ya itu saya alami ketika bagaimana saya menghadapi dosen saya waktu S1, dosen saya waktu S2 dan S3, dan itu masa-masa di mana saya tidak mengalami daring ya, tapi daring pun jadi langsung, jadi mau nggak mau paling tidak saya harus pakai langsung. Yang kedua nanti menyiapkan tutur kata yang baik, terus kemudian saya harus menyiapkan yang pasti bekal pemahaman ketika nanti kalau menghadap dosen itu harus siap ketika dosen nanti akan bertanya nih, jangan sampai ya seringnya gini, mahasiswa saya punya judul ini Bu, nanti saya mau tanya di sini, tapi ketika saya mau tanya ini nanti alat pengumpulannya dengan apa gitu, mereka seolah-olah saya nggak tahu. Nah, padahal itu kan sebenarnya kalau mahasiswa sudah siap hal itu kan meyakinkan dosen, meyakinkan ketika nanti oh mahasiswa ini ternyata menguasai, oh ya oke gitu ya, tergantung nanti Anda atau mahasiswa mau jalan enggak gitu ya. Karena satu sisi dosen itu ya tanda kutip bagi mahasiswa itu bukan menjadi faktor utama ketika akan menulis, karena kalau menulis kan nanti mahasiswa yang menjalani, dosen itu hanya sifatnya membimbing karena dengan namanya dosen pembimbing seperti itu. Baik, sekarang ini Bu Meda ya, terkait dengan tadi ya momok tadi ya, sudah diberikan triknya bagaimana cara menghadapi pembimbing. Sekarang biasanya mahasiswa itu ketika diminta untuk merevisi hasil ini ya, hasil tulisannya begitu, kemudian mahasiswa tersebut biasanya terus ngilang. Nah ini bagaimana ini caranya agar mahasiswa itu bisa memiliki waktu atau mengatur waktu, kemudian bagaimana cara menghadapi revisian seperti itu, karena itu juga menjadi momok untuk mahasiswa juga saat ini seperti itu. Betul sih, dan ini pun tugas untuk kita semua. Apalagi saya secara pribadi pernah mengalami hal yang dimana masa-masa kalau S1 itu kan menghadapi 2 dosen pembimbing, kalau S2 1 atau 2, kalau S3 itu saya hampir sampai boleh dibilang 9 ya. Saya bukan berbohong mengatakan bahwa saya harus menghadapi 9, tidak, tapi bagaimana cara triknya dimana saya harus menghadapi dosen yang secara pribadi kan masing-masing punya masukan yang berbeda. Terus manajemen saya untuk berpikir menganalisa tentang skripsi saya, revisinya bagaimana. Yang pertama adalah buka kembali catatan yang pada saat kita bimbingan. Contoh gini, ketika dosen berbicara waktu bimbingan, ya kalau sekarang mungkin daring ya, berarti kan paling tidak dengan Zoom atau dengan catatan waktu dikirim email gitu ya, itu diperhatikan lagi. Jangan sampai kita cuma atau hanya merevisi tata tulis, ya mungkin tipe-tipenya itu jangan, jadi itu sama saja, berarti kita kembali masih utuh yang sama sebelumnya, itu jangan. Jadi kita itu udah berubahnya adalah sesuai catatan, itu yang pertama. Yang kedua, memanajemen waktu adalah, maaf ini sebagai pengalaman saya pribadi, ada masa yang ketika kita menulis ya, bukan hanya menulis apapun ya, mungkin kalau skripsi kan sebagai tuntutan kita wajib karena harus segera selesai tepat waktu. Pada saat menulis itu paling tidak harus apa? Jangan menunda. Nah, menunda ini itu yang menjadi satu kunci teman-teman. Contoh misalnya, besoknya lagi, kan hari semakin berjalan. Kemudian ada waktu yang kita akhirnya berjalan itu, kita terus akhirnya apa? Lupa. Aduh, dosen ini ngomong apa ya? Padahal takutnya ada hal yang sebenarnya dosen meminta merevisi, kita nggak merevisi karena mungkin bisa jadi mahasiswa ada yang kadang tanda kutip itu nggak bawa catatan ya, atau nggak direkam, kan nggak mungkin juga direkam, lebih baik mencatat gitu kan. Itu jangan menunda. Terus yang ketiga adalah maaf ini karena dosen itu kan ada kemauannya sendiri berbeda, kita kemas sedemikian rupa bagaimana tulisan itu, oh kemungkinan yang dimaksud dosen itu seperti ini, saya coba. Jadi nggak ada salahnya teman-teman mahasiswa ya itu mencoba diperbaiki, jangan sampai takut ini bener dulu ya, balik mana terus dia nggak emang bener dia, nah itu jangan ada pikiran seperti itu. Jadi adalah yang punya keberanian untuk menulis kembali sesuai catatan dari dosen, meskipun itu baik dan tidak, kita nggak tahu, kita konsultasi lagi, yang penting itu sudah berubah loh ya, bukan hanya tipenya.
Karena 1 hari menunda revisi itu sama saja 1 hari menunda kelulusan, seperti itu ya Bu Ida ya. Jadi poinnya adalah di sini harus rajin. Betul. Ya. Oke, kemudian terkait dengan plagiasi. Karena sekarang sudah marak sekali ya, dan semuanya sekarang sudah tersistem secara online, sehingga memang kita harus jeli betul melihat tulisan dari seseorang. Nah, bagaimana kiat-kiatnya agar terhindar dari plagiasi? Ini satu hal yang menjadi catatan kita sendiri, karena kita biar mantep SPD-nya ya untuk teman-teman mahasiswa kan nanti jangan sampai ini tulisannya kok banyak dikutip dari orang lain, tapi ketika nanti sudah lulus, aku SPD-nya yakin nggak gitu loh. Nah, untuk meyakinkan diri, salah satu dengan tulisan yang sebagai syaratnya berupa skripsi, harapan saya dan teman-teman dosen pembimbing di sini adalah seperti ini, membuat tulisan itu bolehlah copy paste, tapi copy paste dengan kita mengubah kalimatnya. Nah, struktur kalimat ini adalah cara kita menulis untuk tidak sama persis. Dan yang kedua adalah tidak lupa menampilkan sumber tokoh atau penulisnya, karena kalau tidak menampilkan nanti dianggap itu tulisan milik orang lain. Tulisan milik sendiri. Nah, kalau dengan ada tulisan orang lain berarti itu bukan si mahasiswa atau penulis skripsi. Nah, yang ketiga, cara yang ini memang mengharuskan tapi satu hal mahasiswa harus pintar membuat kata atau kalimat, yaitu disebut memparafrase. Apa itu parafrase? Itu menyusun kalimat dengan redaksi atau bahasa kalimat sendiri. Karena ketika memparafrase itu mahasiswa itu kesulitan kalau dia tidak senang menulis atau tidak suka berbicara. Contoh gini, waktu mau menulis kan pasti kita bingung ya, mau subjeknya dulu, predikatnya, atau keterangan gitu ya, atau aduh yang mana dulu gitu ya. Ya sudah, kita susun, yang penting tidak lepas tadi di pertanyaan awal ini adalah kita harus menggunakan bahasa baku yang baik dan benar gitu, karena kita tulisan ilmiah. Dan memparafrase itu boleh dibilang secara angkanya adalah menceritakan kembali tulisan yang ditulis oleh orang lain, kita tulis di skripsi kita, tapi dengan bahasa kita sendiri. Itu parafrase ya, untuk bisa menghindari plagiasi. Oke, baik. Pertanyaan terakhir ya terkait dengan ini, bagaimana cara membangkitkan semangat kita yang selalu bisa bergerak maju terus? Ayo selesaikan seperti itu. Satu hal juga menjadi kajian kita semua ya, mahasiswa kalau sudah di semester akhir mungkin tadi di sini mungkin boleh dibilang menghilang gitu ya, karena konsultasi mungkin takut dosennya killer. Terus yang kedua adalah karena mungkin saya nggak punya bahan untuk diajukan, terus saya belum paham ini itu dan sebagainya. Ini cara motivasi adalah bagi saya untuk teman-teman ini adalah ada 3 tips. Yang pertama, kita adalah tujuan pertama adalah untuk apa sih? Ijazah. Nah, ijazah ini adalah sebagai acuan kita akan mengingat orang tua, perjuangan di mana orang tua kita membayar SPP ataupun kita sambil bekerja, berarti kan perjuangan kita juga yang kita sambil bekerja sambil kuliah gitu kan. Jadi mau nggak mau kita terikat waktu ketika nanti setiap semester harus bayar SPP, itu yang harus kita kejar. Jadi mau nggak mau harus bagi waktu untuk skripsi. Itu yang pertama. Yang kedua, dari ijazah ini harapannya kan kita ingin CPNS ya, karena pengalaman teman-teman mahasiswa ya dari kakak kelas yang kemarin di podcast sebelumnya kan ada Mbak Yeni ya, Mbak Atika, itu kan sebagai pengalaman mereka belum dapat ijazah secara lisannya atau istilahnya baru sudah mau wisuda itu daftar CPNS kan keterima gitu kan. Nah itu kan tujuan berikutnya setelah ijazah didapat itu kan ingin menjadi guru dan syukur menjadi ASN gitu kan, ya enggak? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ijazah, ya enggak? Ini satu hal yang mungkin menjadikan calon-calon mahasiswa yang nanti akan lulus di tingkat akhir itu kan paling tidak mungkin ada yang sudah lamaran, sudah ditunggu orang tua ya, atau calon besan atau pasangannya gitu. Ini khusus yang perempuan, mungkin kalau yang cowok ya laki-laki kan satu hal nanti dia akan mencari salah satu motivasi menjadi tua sudah PNS sudah gelar SPD gitu. Itu sih. Oke, baik.
banyak sekali ternyata yang mungkin kita bisa ulas dari seorang ibu Megawati Soekarnoputri tentang rekan semua. Jadi sangat menarik sekali terkait dengan bagaimana trik dan tips untuk cepat lulus dan trik untuk bagaimana cara menulis skripsi yang baik, cara menyusun dan cara menyelesaikannya bagaimana seperti itu. Baik, saya rasa cukup ya Bu Meda untuk obrolan kita pada pagi hari ini. Sama-sama Bu Siti. Semoga kita sehat selalu ya, karena di masa Dan harus pandemi selalu ini. semangat ya, Iya. semangat untuk menyelesaikan skripsi. Kemudian ini Bu Meda ada slogan Ya. dari podcast PGSD ini, tetap semangat, ingat masa depan dan lupakan mantan. Tetap semangat, ingat masa depan, lupakan mantan. Gitu ya. Oke, baik, terima kasih Bu Meda atas Ya, sama-sama. keluaran waktunya. Oke, dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.